Kembali dengan Profesor Kardus. Pada 2025 ini, harga dan nilai emas naik dengan sangat gila, bahkan tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Pada kuartal pertama bulan Januari 2025 ini, harga emas mencapai $2.860 per ons, yang naik 38% dari tahun sebelumnya. Dan kini, pada mediocre Oktober 2025, harga emas sudah menembus $4.200 per ons. Ya, diketahui salah satu faktor kenaikan besar-besaran nilai emas global berkaitan dengan kebijakan China dan bank sentralnya, PBOC, yang terus membeli dan mengimpor emas secara besar-besaran untuk memperkokoh cadangan devisanya. Saat ini diketahui jumlah cadangan emas Tiongkok sudah mencapai 2.303 tons, setara 7% cadangan devisanya, senilai $240 miliar Amerika Serikat. Dan tercatat sejak tahun lalu selama 11 bulan berturut-turut, China dilaporkan telah membeli dan mengimpor emas dengan sangat besar, rata-rata 87 tons per bulannya. Diketahui motivasi utama dari kebijakan China tersebut tentunya menyangkut dengan persaingan rivalitas dengan Amerika Serikat, terutama strategi dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, saat ini dolar dan obligasinya merupakan cadangan devisa paling umum digunakan oleh mayoritas negara, karena dolar adalah mata uang yang sangat stabil dan aman. Selain itu, likuiditas dolar sangatlah tinggi dan merupakan mata uang transaksi global, di mana dolar dapat digunakan di mana saja untuk transaksi apa saja di bumi ini. Iya, penggunaan dolar sebagai cadangan devisa di hampir tiap negara termasuk China tentunya akan memperkokoh hegemoni ekonomi Amerika Serikat, dan tentunya China akan berusaha untuk melepas keterjeratan tersebut. Tak hanya China, saat ini banyak negara seperti halnya Rusia, terutama negara-negara BRICS yang tengah melakukan upaya dedolarisasi atau mencoba tidak menggunakan dolar dalam tiap transaksi keuangan mereka. Ya, kebijakan pembelian emas besar-besaran Tiongkok salah satu tujuannya untuk dedolarisasi, yakni menggantikan cadangan devisa dolar di Cina dengan cadangan emas. Bahkan China rutin menjual surat utang obligasi Amerika Serikat. Saat ini, Bank Sentral Cina, PBOC, akhirnya melakukan pembelian emas besar-besaran. Begitu pula dengan Bank Sentral Rusia, China, dan negara-negara berkembang lainnya yang saat ini juga rutin untuk membeli emas sebagai cadangan devisanya, terutama untuk menggantikan dolar. Ya, aksi pembelian emas besar-besaran tentunya pasti akan membuat kekhawatiran Amerika Serikat. Bagaimana tidak? Emas diketahui adalah musuh alami dolar. Kedua entitas berbeda ini merupakan alat investasi bernilai. Sejak dulu, emas dan dolar selalu memiliki hubungan terbalik dan berlawanan, karena jika kepercayaan terhadap dolar melemah, pastinya orang atau negara akan beralih membeli emas untuk investasi atau cadangan devisanya. Sebaliknya, jika dolar menguat, biasanya harga emas akan turun karena permintaan emas akan menurun. Artinya, jika permintaan emas saat ini sedang sangat tinggi, pastinya putaran dan permintaan dolar akan sangat lemah dan menurun. Pelemahan dominasi dolar pastinya akan mengancam Amerika. Sedangkan saat ini telah banyak negara yang coba melakukan dedolarisasi secara masif. Sebut saja dengan adanya BRICS yang membuat kebijakan tiap transaksi harus menggunakan mata uang lokal tanpa dolar. Ya, jika dolar nantinya akan lemah dan sistem keuangan berubah menjadi multipolar, tidak didominasi dolar, artinya di masa depan Amerika Serikat akan kehilangan alat pengaruh ekonomi dan politik. Bagaimana tidak, dolar saat ini memberi Amerika Serikat privilege atau hak istimewa untuk mengendalikan tatanan ekonomi global. Dengan dolar, Amerika Serikat dapat menjatuhkan sistem finansial suatu negara, seperti melakukan pembekuan aset-aset lawan yang terkait dengan dolar. Amerika Serikat juga dapat mencetak dolar secara terus-menerus untuk membiayai defisit keuangan mereka. Karena faktanya, dunia memang menggunakan dolar untuk mayoritas transaksi. Lantas, mengapa ya mayoritas bank sentral di dunia
pasti berharap memiliki cadangan emas yang sangat besar. Dan mengapa emas diberlakukan dan dianggap sebagai komoditas cadangan paling spesial dan merupakan aset strategis fundamental ekonomi suatu negara? Ya, pada dasarnya emas jadi aset fundamental ekonomi karena nilai dan kelangkaannya. Emas tidak bisa disintetik dalam jumlah besar, tidak mudah rusak atau teroksidasi, di mana jumlah dan kelangkaannya di alam relatif tetap dan stabil, sehingga tidak bisa terinflasi dan kehilangan nilainya. Karena itu, memiliki emas sampai kapanpun kalian tidak bisa rugi. Bank sentral dunia mayoritas menyimpan emas sebagai cadangan devisanya, seperti halnya obligasi atau dolar, tapi jauh lebih stabil dan tidak beresiko. Bahkan jika suatu saat segala aset akan anjlok, nilai emas akan terus meningkat dan mustahil untuk anjlok. Emas memiliki likuiditas sangat tinggi, bisa dicairkan atau dijual kapan saja. Emas akan diterima secara universal di seluruh dunia manapun, bahkan melebihi nilai dolar. Artinya, dengan menyimpan emas, saat bank sentral atau suatu negara mengalami krisis, mereka dapat menjual atau menjadikan emas sebagai alat jaminan. Karena siapapun pasti mau membeli emas. Selain itu, emas tidak bisa diintervensi dan tak bisa diikat oleh kebijakan apapun. Jika sebuah negara menyimpan cadangan emas dalam jumlah besar, sampai kapanpun aset tersebut pasti akan aman karena tak dapat terikat sanksi dan intervensi. Berbeda dengan dolar atau mata uang bernilai lainnya. Contoh, saat Rusia menginvasi Ukraina, Rusia diketahui terpaksa harus kehilangan aset dolar mereka sekitar 300 miliar dolar karena diblokir dan dibekukan oleh Amerika Serikat. Namun hal tersebut tak akan terjadi jika emas yang dijadikan aset atau cadangan. Emas dijuluki sebagai mata uang sejati yang tak terikat oleh apapun dan mustahil untuk dikendalikan. Emas juga dijadikan standar moneter internasional, yang artinya nilai tiap mata uang harus dijamin setara dengan emas, di mana dalam sistem ekonomi berbasis emas, jumlah uang yang beredar harus setara dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh bank sentral tersebut. Artinya, pemerintah tidak bisa seenaknya mencetak uang tanpa cadangan real. Jika tidak, maka mata uang yang tak memenuhi standar emas akan kehilangan kepercayaan internasional yang dapat menghancurkan nilai mata uang tersebut. Selain itu, emas merupakan penopang kepercayaan publik terhadap mata uang suatu bangsa. Dengan memiliki cadangan emas real yang sangat besar, bank sentral suatu negara dapat menunjukkan dan menjadikannya sebagai jaminan nyata pada investor bahwa negara tersebut memiliki stabilitas keuangan yang sangat tinggi. Karena dengan menyimpan emas dengan jumlah yang sangat besar, artinya nilai mata uang negara tersebut memiliki potensi jauh lebih stabil dan aman dari resiko inflasi, yang akan membuat para investor akan merasa aman untuk menyimpan dan menginvestasikan uang di bank sentral negara tersebut. Karena jika sewaktu-waktu krisis terjadi dan mata uang nasional akan melemah, maka bank sentral dapat menukar cadangan emasnya dengan devisa lain untuk menstabilkan kurs nilai mata uang tersebut. Saat ini, Amerika Serikat masih memimpin sebagai negara dengan cadangan devisa emas terbesar di dunia dengan 8.133 tons. Disusul Jerman, IMF, dan yang ketujuh Cina dengan 2.300 tons. Meski saat ini jumlah cadangan emas Cina jauh di bawah Amerika Serikat, namun diketahui pertumbuhan jumlah cadangan emas Cina terus meningkat secara signifikan. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, Cina menjadi negara yang paling banyak mengumpulkan dan membeli emas. Hal tersebut dilakukan untuk upaya membangun kembali fondasi mata uang yuan atau RMB, dan juga tentunya untuk menopang ekonomi, juga untuk melakukan dedolarisasi dengan cara mengalihkan cadangan devisa dolar dengan emas untuk melepas dari ketergantungan dolar. Karena Cina saat ini berupaya untuk memperkokoh petro-yuan untuk menggantikan dominasi petrodolar. Karena Cina saat ini adalah negara pengimpor energi, minyak bumi, gas alam, dan batu bara terbesar di dunia. China tentunya
berupaya untuk mendorong transaksi strategis dengan menggunakan mata uang yuan menggantikan dolar, dan untuk menarik minat para negara pengekspor minyak bumi atau gas alam seperti halnya Arab Saudi, Rusia, atau Iran untuk dapat menerima yuan. Cina harus memiliki cadangan emas yang sangat besar, karena dengan memiliki emas, negara-negara penjual minyak bumi dapat menukarkan mata uang yuan yang mereka miliki dengan emas dari Cina melalui Shanghai Gold Exchange atau bursa perdagangan emas terbesar di dunia yang dimiliki oleh Cina. Ya, jika saat ini para negara-negara maju berlomba-lomba menyimpan cadangan emas, lantas bagaimana dengan negara kita tercinta Indonesia yang diketahui hingga 2025 ini Bank Indonesia ternyata hanya memiliki cadangan emas sebesar 65,93 ton. Mungkin karena itulah nilai rupiah tidak bisa superior seperti hanya mata uang di negara lain. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Shanghai Gold Exchange mengabarkan.